2 tahun gue bro ngajarin mereka. Sampai dia lulus SD? Iya. Sampai lulus nilainya juga berkembang, naik terus. Apa gitu. yang membuat lu punya skill itu dulu? Karena gue butuh duit. Aduh gue bilang ini anak-anak sekolah zaman sekarang. Udah bener Tuhan jadiin lu pelawak bang, udah gak bener lu jadi guru tuh. Dan kalau lu jadi pejabat bang, kayak gitu tuh lebih brutal bang. Oh gitu? Iyalah, tempat mengadu loh. Lu gak takut kehilangan privasi lo bang? Nah gue malah berpikir sebaliknya. Nah ini jadi salah satu hal yang membuat gue tambah yakin lagi di politik. Kenapa? Di saat banyak orang menyampaikan kesulitannya, banyak yang gue bantu, tapi tidak semua. Karena gue punya keterbatasan gitu. Ada yang sampai akhirnya gue suruh anak gue coba lo hubungin nomor ini. Ini bener gak? Karena gue ngelihat kondisinya sangat-sangat perlu dibantu. Tapi gue juga berpikir, jangan-jangan dia ngirim gini ke semua artis. Karena Mas Parto Patrio pernah ngobrol sama gue. Ini ada orang gini gue bantu. Tapi kok nyaut lagi ya. Coba mas gue cek namanya siapa. Gue buka di DM gue. Cerak gue search namanya, gue buka message, klik. Keluar semua kata-kata foto persis seperti yang dikirimin Mas Parto. Berarti kan karakter-karakter orang gitu banyak, tidak cuma satu. Dia seperti menebar jala. Iya. Nebar jala, kirimin aja ke artis-artis. Nanti kalau pemilu juga gitu bang, lu kan akan pemilu nih nanti nih. Iya. Semua caleg ditampung bos. Lebih brutal lagi. Ini masih mending ini semua caleg. Ya pak saya pilih bapak pak gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Dia nebar ke semua artis, ya masa sih 1-2 gak ada yang nyangkut gitu. Mas Parto sama kayak gue membantu juga. Tapi gue sekali lagi gue ada teman-teman juga. Coba deh lu cek deh. Ini kayaknya kondisinya kasihan banget deh. Udah dihubungi bla 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 bla. Video call bener gak? Oh bener ternyata. Sebentar nih saya lagi mau berangkat ke rumah sakit. Oh ada yang benar ya? Ada yang bener bro. Dan itu dengan senang hati gue bantu. Gue bantu. Beberapa gue bantu lumayan banyak. Tapi gue berpikir dengan sekaya-kayanya lu tidak bisa membantu semua orang. Gitu. Nah akhirnya gue berpikir seandainya gue ada sedikit power. Gue tahu nih kemana gue harus melempar orang-orang gini. Misalnya pejabat apalah. Kan relasi gue sesama pejabat bisa. Oh dengan kondisi ini masalahnya kesehatan. Gue kenal nih sama pejabat ini. Gue bisa hubungin ini, lu bisa bantu gak nih? Atau lu nih kamu hubungi nomor ini. Iya. Kamu hubungi bapak ini. Kamu hubungi. Nah gue berpikir malah sebaliknya. Betul. Makin banyak yang bisa gue jangkau. Di saat gue terjun ke pemerintahan. Betul. Ini sama kayak Bu Risma. Langsung orang jadi gembel semua. Kalau ketemu Bu Risma auto gembel. Iya bro, makanya yang tadi gue bilang. Karena punya power kan. Yang poinnya itu punya power. Di saat kita punya power, kita punya kekuasaan, banyak yang lebih kita bisa jangkau, banyak yang lebih kita bisa bantu. Sekarang aja gue nggak punya apa-apa, cuman posisi seorang entertainer, proposal dari mana-mana bro nyampe ke rumah gue gitu. Yang bisa gue bantu, gue bantu. Gokil emang Pak Denny ini. Dan Bang, kita flashback ke belakang. Siap. Ya gue denger podcast lo sama Bang Narji itu kan soal sajadah ngambang segala macam. Ini zaman-zaman lo kuliah ini lo ya. Ya. Lu itu kan kuliah itu di masa Indonesia ini dalam transisi demokrasi Bang, 96. Iya. Sampai 98. Lu lulus tahun berapa? Gue lulus tahun 2001. 2001. Gue kuliah angkatan 96. Lulus 2001 tahun. Awal ya. Ini kan pas masanya Gus Dur kan lulus berarti ya. Gue tuh masuk ganti presiden 3 bro. Gue masuk masih Pak Harto. Pak Habibie. Pak Habibie gue ngalamin. Pak Gus Dur akhirnya gue lulus tuh. Itu generasi yang harus yang merasa diakselerasi ya. Iya berapa presiden gue ngalamin tuh bro. Harusnya 15 tahun itu. Nah makanya gue mengalami demo-demo bro. Iya. Tahun 98 semua mahasiswa bersatu. Wah gila sesolid itu mahasiswa waktu itu. Lu masih semester 5 ya berarti ya? Gue semester 2 dong. Kan gue masuk 96. Oh mulai demonya 97 iya, ya? Betul. 97 sampai akhirnya klimaknya di 98.
97 tuh gue ngalamin demo-demo di DPR, depan gerbang. Waktu itu Cagur baru menang lomba humor ala mahasiswa. Labelnya udah pelawak. Oh, udah profesional nih ya. Iya, di saat orang-orang demo, gue dan Arji diajak buat teriak-teriak ngelawak di depan demonstran. Lo bayangin di saat demo jadi otakku udah mikir, ngelawak apa lagi? Teriak-teriak depan gedung DPR, gue suruh ngelawak. Gue ngalamin demo mulai dari di kampus, keluar kampus, ke gedung DPR. Gue ngalamin juga jalan dari Rawamangun sampai Cililitan. Karena waktu itu angkutan umum udah gak ada, Jakarta udah chaos. Jalan sampai Cililitan, lanjut lagi Cililitan sampai ke Pasar Rebo, sampai ke rumah gue jalan. Tapi dulu kita dengan jalan pakai jaket alma mater, woi rakyat hidup mahasiswa, Hidup rakyat Indonesia. ada pride dulu mahasiswa pakai alma mater pada masa itu. Gue mengalami itu. Dan lu membayangkan akan menjadi seorang entertainer ketika negara sedang kacau kayak gitu, Bang? Saat itu jalan gue mulai terbuka di entertain karena gue baru menang Cagur di lomba humor ala mahasiswa. Itu awal lomba yang membentuk Cagur. Sampai akhirnya kita juara 3. Nah di situ gue ngelihat mulai yakin gue harus jadi pelawak. Karena satu-satunya cara cepat buat kaya menurut gue saat itu. Yang lu tahu. Yang gue tahu, yang gue mampu, yang gue bisa dan terukur. Kalau gue lulus anak IKIP, gue paling gue jadi guru. Calon guru, Cagur calon Cagur guru. namanya Cagur calon guru. Gue kerja jadi guru. Untuk bisa masuk ke mimpi gue, lama prosesnya bro. Tapi di komedi, di lawak, gue waktu itu udah mimpi gue tuh udah Patrio, Bagito pelawak termahal. Nah salah satu jalan tol menuju kaya, melepas kemiskinan gue saat itu. Yang notabene gue ngalamin ngontrak rumah belakang gue kali. Pindah-pindah kontrakan pakai gerobak sampah. Kayaknya gue harus tekuni dunia lawak ini. Dari situ setelah menang lomba humor ala mahasiswa, gue yakin inilah jalan hidup gue. Udah gue simpen di sini, gue yakini. Mulai ikut lomba-lomba yang lain. Temen gue Sabto mental. Tadinya kan Cagur gue Narji Sabto mental. Gue masih yakin bisa Ji berdua ketemu Bedu mental, bisa Ji berdua ketemu Wendy. Baru jalan lah. Udah sampai akhirnya gue ikut lomba-lomba terus. Dapat acara TV pertama kali chatting. Oh chatting. Ya. Canda itu penting. penting. Itu acara TV gue pertama. Mulai tambah yakin bisa nih. Sampai akhirnya mulai nge-MC, bawain acara dahsyat, dapat acara YKS. Sampai banyak acara yang gue isi. Kelar juga. Gue bener-bener bisa nyabut pohon kemiskinan keluarga gue sampai akar-akarnya bro. Karena gue lama hidup dengan serba keterbatasan. Bapak gue hanya seorang PNS yang 5 anaknya kuliah. 5-5-nya kuliah loh Bang. 5-5-nya kuliah bro. Jadi bokap gue kalau abang gue tekstil. Abang gue yang tadi tuh Bang Andri tekstil, di mana setiap ujian biayanya gede. Karena dia harus bayar zat kimia apalah, alat-alat buat prakteknya mahal. Jadi kalau abang gua ujian ada aja barang rumah yang dijual. Entah TV dijual, ntar bokap gua ngumpulin beli lagi TV. Abang gua mau ujian jual kulkas. Itu sampai akhirnya gua berjuang. Akhirnya setelah 6 kali pindah rumah, kontrakan, rumah ke-7 gua bisa ngasih rumah buat nyokap gua. Di situ nyokap gua nangis. Rumah pertama yang gua beli. Sampai nyokap gue bilang makasih ya Den udah ngasih mama rumah. Akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri, gak mati di kontrakan. Sampai gue aja gak nyangka bro gue bisa punya rumah sebesar ini. Ada liftnya. Ada lift. Gimana Bang cerita lift ini Bang? Lu harus share deh cerita lift ini. Jadi awal pertama gue beli rumah ini, gue ngabarin ke bokap, alhamdulillah Denny udah bisa beli rumah di Pejaten. Rumahnya teksturnya tuh gini ya. Iya tanahnya tuh konturnya tuh mendaki. Elevasi tanahnya tuh tinggi. Mulai dari parkir, basement. Karena memang daerah gini gitu semuanya bro. Miring tanahnya. Udah waktu bokap gue datang pakai kursi roda. Mau ngeliat teras diangkat lagi bokap gue ke situ. Mau lihat ruang tamu diangkat berempat. Gue, adek gue, abang gue. Sampai ke sini 4 kali ngangkat bokap gue.
Bokap gue kelihatan gak nyaman di kursi roda kan. Gue mikir, apa bokap gue tiap kesini harus diangkat-angkat. Gue ngobrol sama arsiteknya, bisa gak dibikinin jalur kursi roda? Bisa, dapet lah dibikin gambar. Gue liat keren gambarnya. Karena tanjakan naik aman bro. Set, pas turun gue takut yang megang cewek kelepas, nyokap gue nyampe ke Cikampek. Kayaknya gak aman nih. Gue ngobrol lagi sama arsiteknya, bisa gak bikin lift? Dicari dapet titiknya nih, mulai dari garasi lantai 1, lantai 2, lift tuh lantai nggak 3. sembarangan ya ternyata, memang ada hitungan. Enggak bro, ada hitungan yang akhirnya menjadi titik penghubung semuanya. Iya. Udah dapat, gue beli lift, belum dipasang nih, masih bangke, masih rangka-rangka berantakan di garasi. Gue bilang ke bokap, "Pah, ntar kalau papa ke rumah Denny lagi, papa udah nggak harus diangkat-angkat, Denny udah beli lift." Wah seneng banget, wah makasih Den. Ntar papa pakai lift dong ke rumah Denny. Iya. Udah bokap gue kondisi kesehatannya menurun. Sampai akhirnya lift terpasang, bokap gue berpulang. Nggak sempet ngerasain lift yang gue bikin buat dia. Itu sih yang salah satu yang bikin gue, aduh ini kadang hidup memang nggak sempurna nih. Iya, padahal sekali coba aja itu Sekali udah sempurna. coba aja udah puas gue, udah bokap gue sempat nginjek lift gue aja, ngerasain naik keluar, gue dorong pakai kursi roda, itu doang yang gue pengen bro. Tapi kadang ya Allah memberikan cerita-cerita seru di hidup kita, kadang hidup kita terkesan jadi aduh seandainya, selalu ada cerita gitu. Bahkan waktu gue mengiringi jenazah bokap dari rumah sakit, salah satu yang terlintas di pikiran gue lift. Selain gue sedih karena kehilangan gue, ya Allah, lift udah gue bikin, gue beli, bokap gue gak ngerasain gitu. Makanya waktu lift ini jadi, kita sekeluarga masuk, keluar lift semua nangis bro. Mama apalagi, ya Den, sabar ya. Beli ini, bikinin ini buat papa gak sempet nyobain, tapi sama mama kepake kok Den. Iya, gitu. Penikmat emang perjalanan emang. Gitulah. Ya ini kan apa namanya, orang tua lu PNS ya berarti Bang ya? Bokap gue PNS yang pola pikirnya gue salut. Betawi bokap gue namanya Rojali, Betawi anak jalanan. Don Jali ini ya. Don Jali. Betawi anak jalanan tapi pemikirannya maju. Dia lebih baik jual barang, ngorbanin uang, banting tulang, yang penting anak-anaknya pada sekolah. Dan PNS zaman dulu itu nggak sesejahtera yang sekarang kali ya? Iya enggak bro. Apa tunjangannya, ada tunjangan daerah, sekarang tunjangan apa? Bokap gue gajinya habis buat pinjeman bro. Karena kan ngap-ngapan. Gaji kumpul dikit, udah lunas pinjaman, kasbon lagi. Jadi cerita obrolan gue di kuping gue nih yang nyangkut adalah, papa gajinya tinggal segini, besok cicilan habis mau kasbon lagi, dapat lagi duit gede, bayar apa lagi buat kuliah adik-adik gue. Udah ngejalanin lagi berapa tahun, cicilan lunas, ngerasain gaji gede, bulan depan udah mulai kasbon lagi, selalu begitu yang gue dengar. Sampai akhirnya banting tulang menyelesaikan kuliah anak-anaknya, kebanggaan bokap cuma satu apa? Foto, kalau dia duduk di ruang tamu, dia ngelihat ke tembok, di situ ada foto-foto wisuda anaknya. Cuma sebatas itu kebanggaan. Gila gak lo? Orang tua sekeren itu. Kalau ini gue lagi-lagi ngutip Panji ya. Dia punya materi stand up soal itu. Dulu gue kira memang orang tua gue bangga sama gue, ada foto gue lulus kuliah di situ. Tapi ternyata setelah gue jadi orang tua, tahu mahalnya bayar uang sekolah anak. Ini nih ternyata orang tua gue dulu tuh bangga sama dirinya sendiri. Karena udah mahal biayain anak. Mahal biayain anak, gue kuat dong gitu kan. PNS bisa bayarin anak gue wisuda semua. Bener. Dan kalau ada tamu siapa yang diceritain tuh anak saya tuh di kampus ini anak saya nih. Dan apa namanya, lu gak pernah mikir jadi guru Bang waktu itu Bang? Pada saat itu dosen pembimbing gue waktu gue ujian skripsi sempat nanya sama gue. Dan kamu waktu itu Cagur udah menang tuh. Tapi belum punya acara. Dan kamu kan baru menang lomba lawak nih, ibu kemarin nonton kamu di TV. Sekarang ibu mau nanya, Ibu Nur Rahma inget banget gue, ketua jurusan gue. Kamu kalau lulus mau jadi guru apa jadi pelawak? Kalau gak jadi guru, ibu kasih nilai C aja. Ngapain kamu gak jadi guru ntar? Gue bilang gini, Bu, cita-cita saya kan emang pengen jadi guru. Gue bilang gitu. Udah berjalan lah ujian, dapat nilai A. Pas udah kelar, nilai udah keluar, gue samperin lagi ke ruangannya.
Bu, kayaknya gajinya enakan pelawak deh Bu. Gitu bro. Pelawak gue sekarang. Iya, dan gimana lu lihat, ya lu aja nggak menganggap pekerjaan guru ini bonafit gitu. Apa masalahnya gitu loh. Sebagai seorang yang pernah bersekolah di universitas pendidikan gitu ya, melihatnya gitu. Gue sangat menikmati, gue sangat senang sama dunia keguruan. Bahkan waktu gue masih kuliah tuh udah ngajar les privat bro. Iya. Gue ngajar les privat anak SD yang orang tuanya pada sibuk gak sempet ngajarin orang anak-anaknya. Kagak bayang nih mungkin lu ngajar privat. Gue ngajar privat bro. Gue ngajar privat murid gue itu kelas 4 SD. Anaknya hiperaktif. Guru-guru les privat yang ngajar dia rata-rata bertahan cuma sebulan 2 bulan. Paling lama bertahan 2 bulan. Emaknya nih yang cerita nih Mas Denny, semoga sabar ya. Karena yang udah-udah yang ngajarin anak saya paling lama 2 bulan. Gue bertahan sampai berapa? 2 tahun gue baru ngajarin. Sampai dia lulus SD? Iya. Sampai lulus nilainya juga berkembang, naik terus. Apa yang membuat lu punya skill itu dulu? Karena gue butuh duit. Karena gue butuh duit buat tambahan kuliah. Ya akhirnya gue, karena selain itu juga gue mikir gini. Gue ngerasa punya challenge. Kenapa anak guru-guru privat yang lain gak bertahan lama? Ternyata emang anaknya unik bro. Anaknya spesial. Kita ngejelasin apa, dia nanyanya apa. Gue ngejelasin nih bahan materi A. Bla 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 bla. Ada yang mau ditanyain gak? Ada kak, mau nanya apa? Aku mau nanya, kalau setan itu terbangnya gimana sih? Oh jadi dia nakal dari dalam pikiran sebenarnya. Iya, dia mental kemana-mana bro. Dan itu bakat loh itu. Dan gue harus masuk ke pola pikir dia. Iya betul. Gue harus belajar, gue harus menganalisa dengan cepat. Bagaimana cara gue mengemas materi pelajaran sehingga bisa diterima dengan baik. Lu ngajar apa waktu itu bang? Semua pelajaran. Semua pelajaran. Semua pelajaran. Ya, dan gue tahu ternyata dia sangat seneng sama Power Ranger. Jadi mata pelajaran apapun yang gue jelaskan, gue pakai Power Ranger. Misalnya gue ngejelasin tentang syarat-syarat rumah sehat. Gue cerita, Ranger merah punya rumah. Ranger merah rumahnya ada ventilasi, ada pergantian udara pintunya, jendelanya, bla bla. Gue masukin tuh syarat rumah sehat di rumahnya Ranger merah. Ada lagi Ranger hitam. Dia punya rumah bla 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 pengap, nggak ada ventilasi, syarat-syarat rumah nggak sehat di rumah sehat itu yang kayak gimana? Rumahnya Ranger merah, syaratnya apa? Ada ventilasi, dia bisa menyebutkan. Jadi memang sebenarnya anak itu kan memang unik ya bang ya. Sebenarnya pinter. Iya betul. Tapi kita harus masuk ke dunia dia gitu. Iya dan dan sementara pendidikan kita di mana semua anak ini harus mengikuti apa maunya institusi pendidikan guru gitu yang kemampuannya beda-beda semua gitu. Iya, setiap anak dengan kemampuan yang berbeda diberikan standar pelajaran yang sama. Betul. Daya tangkap mereka nggak sama bro gitu. Makanya sekarang di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah internasional, anak belajar dengan grup. Betul. Yang pemahamannya udah sama di sini, yang baru paham segini di sini. Jadi mereka belajar sesuai pemahamannya. Tugas untuk kelompok A beda sama tugas untuk kelompok B. Dan menurut gue yang ideal seperti itu. Jadi anak-anak tumbuh kembang sesuai dengan wawasannya, tumbuh kembang sesuai dengan pengetahuannya. Tidak ada anak yang merasa bodoh pada akhirnya. Kalau kasus yang sama kita lempar ke 40 anak dengan pemahaman, kemampuan, intelektualitas yang berbeda, ada anak yang merasa tertinggal, ada anak yang merasa pintar. Inilah gap di antar siswa akhirnya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang yang buruk untuk bullying, pengembangan segala macam perkembangan mental si anak. Bang, gua itu bang dari SD udah divonis oleh guru gua itu nggak punya masa depan bang. Karena orang tua gua orang pasar dua-duanya, pedagang pasar. Sekarang orang tua gua di pasar Tanah Abang nih jualan sekarang. Nggak ada yang educated gitu ya. Ya gua misalnya gua kuliah di UI itu udah nggak mungkin tuh sebenarnya. Nah dan itu yang gue alami dan sampai hari ini tuh gue masih trauma loh bang.
Kalau ngelihat orang yang punya pemahaman tunggal dan melakukan judge menjudge orang lain, lu gagal gitu misalnya. Gua kritis sama Pak Jokowi misalnya. Tapi gua ngelihat anaknya yang dinilai lu cuma bisa karena orang tua lu aja, itu gua merasakan gitu. Itu ya, maksud gua ya sampai sekarang Mas Gibran didatangin menteri pun, Gibran datangin menteri, semua menteri ke Solo yang ngapain gitu ya. Gue juga kritis soal itu gitu. Tapi gue juga nggak bisa terima ketika orang bilang lu nggak punya pemahaman, lu apa? Harusnya lu tanya dong, apa kritik lu terhadap bapak lu? Kenapa lu merasa perlu untuk jadi wali kota Solo? Itu buat gue itu lebih fair gitu. Setuju. Ya maksud gue akhirnya akan menghasilkan generasi yang traumatis nggak sih Bang menurut lo? Setuju. Bullying itu dampaknya luar biasa, bro. Itu mental yang kena dan itu terbawa terus. Yang kita takutkan terjadi mental block di alam bawah sadar mereka. Korban-korban bullying akhirnya berpikir mereka gagal, mereka nggak akan bisa sukses, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nah itu tuh yang sebenarnya yang harus kita hindari. Lo yang pernah dibilang nggak punya masa depan, hei orang yang pernah ngomong, lo lihat. Sekarang dia banyak mewawancara tokoh-tokoh politik. Keren. Wawasannya bagus. Terbukti kan terbantahkan gitu. Hal-hal kayak gitu menurut gue makanya. Bullying di sekolah itu yang terjadi pada anak-anak. Impactnya fatal gitu. Dan kita di dalam sistem pendidikan kita kayaknya nggak punya mekanisme yang betul-betul baik gitu Bang dalam melindungi hak anak dalam hal itu gitu ya, karena yang pertama guru juga tidak bisa memantau anaknya sepanjang pelajaran sekolah gitu. Makanya sistemnya yang harus dibuat. Kalau di sekolah anak gue tuh jadi anak kelas 5 sudah belajar satu kelas sama anak kelas 6. Nah, jadi mereka itu yang pertama belajarnya per grup, per pemahaman. Jadi anak tidak ada yang merasa bodoh, tidak ada yang merasa pintar. Yang merasa pintar, kelompok lu pintar semua. Lu gak bisa ngerasa hebat. Yang ngerasa bodoh, kita tidak mengerti untuk konteks yang sama. Kita belajar bareng-bareng gitu. Si ini gak tahu tugasnya ini gak tahu. Jadi mereka tetap aman di lingkungannya masing-masing. Anak lu internasional tuh sekolahnya berarti? Iya. Anda mampu. Gimana tetangga saya yang sulit hidupnya gitu loh bos. Nah pertanyaannya bukan itu bro. Kenapa sistemnya tidak kita duplicate? Betul. Gitu. Gue malah lebih radikal Bang. Kenapa? Kalau perlu kita declare aja sebagai bahasa Inggris jadi bahasa kedua kita. Toh kita juga mau ngapa-ngapain perlu bahasa Inggris sekarang. Mau kerja perlu bahasa Inggris, mau lulus kuliah mau butuh bahasa Inggris, mau masuk universitas ada tes bahasa Inggris gitu. Iya. Itu maksud gue. Lanjut Bang. Iya, nah untuk sistem yang itu, jadi di saat anak kelas 5 sudah belajar sama anak kelas 6, anak kelas 3 di kelas yang sudah ada anak kelas 4, itu bisa sedikit mengikis kemungkinan bullying. Karena di saat dia kelas 4, dia ketemu lagi sama anak kelas 5. Dia satu kelas, ada gesekan-gesekan, didamain sama gurunya, tiap pagi mereka bikin problem solving, ada masalah apa, diselesaikan, solusinya apa, endingnya. Siapa yang salah akan ketahuan, yang salah akan minta maaf. Nah hal itu tuh dibangun dari kecil, dari SD terus. Nah menurut gua kayak hal gitu keren. Tapi kalau yang lu bilang kenapa gak ditetapin jadi bahasa kedua bahasa Inggris, tidak semudah itu juga bro. Banyak juga akhirnya anak-anak yang merasa terbelakang kayak ini juga terjadi di sekolah anak gue. Di saat bahasa Inggris jadi salah satu bahasa pengantar dalam pelajaran. Nah pertanyaan berikutnya muncul. Anak yang pemahaman bahasa Inggrisnya tidak sangat baik, akhirnya merasa ketinggalan. Akhirnya mindernya ada lagi nih. Gitu. Ya itu kan karena sistem kita tidak mendukung itu gitu loh Bang. Maksud gue digalakkan gitu loh. Misalnya kayak zaman dulu kita dijajah Belanda, kita bisa Belanda-Belanda semuanya kan. Kakek-kakek kita kan sekolah ke Belanda kan jadi pinter-pinter Bang gitu. Pinter. Dipaksa bahasa Belanda akhirnya kan bisa. Iya, kayak kakek gue misalnya di Sumatera Barat, kita dari kecil belajar Arab Melayu, mulai belajar bahasa Arab, dikirim ke Al-Azhar, Kairo semua, naik haji ke Mekah, belajar di Madinah gitu kan. Jadi pinter juga agamanya semuanya gitu loh. Setuju. Kayak gue belajar di UNJ, masuk IKIP.
Gue belajar bagaimana bikin menyusun tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum. Dari pelajaran ini diharapkan siswa dapat menjabarkan ini. Diharapkan siswa bisa membedakan ini. Nah itu gue terapin di saat gue ngajarin anak gue. Betul. Gue terapin di saat gue waktu itu jadi guru les privat. Nah jadi kalau gue belajar sama anak gue lihat pelajarannya, oke. Gue kasih tahu ke anak gue, nih kak, apalin yang ini nggak usah. Jadi memori yang ada di kepala anak gue nggak terbuang sia-sia menghafal hal yang menurut gue nggak penting. Karena dari sub bahasan, pokok bahasan yang disajikan, gue bisa ngerangkum nih. Oh yang perlu dihafalin ini aja kak. Ini. Penyebabnya ini adalah ini, penyebab ini ada ini. Oke, hafalin yang ini. Pokok bahasan yang ini, nah kakak harus tahu pembedanya ini. Kenapa ini bisa jadi gini ini. Udah. Jadi otak dia maksimal. Makanya itu yang anak, kakak mau seneng belajar sama papi. Jadi papi guru. semua yang papi ajarin keluar di ujian. Iya. Papinya guru gimana? Enggak, kalau jadi guru kan kalau lu beneran studi pedagogis dan segala macam itu bang, ilmu pengajaran pedagogis, pasti lu di kelas tuh punya sense gitu ya, psikologi pendidikan gitu. Nah ini si kampret nih pikirannya nggak di kelas nih, pasti lu ketahuan tuh kan orang-orang kayak gitu kan. Iya. Kelihatan gue ngajar juga bro di Semea waktu itu. Gue ngajar di SMK 40, gue ngajar perpajakan. 4 bulan gue ngajar di sana, PKL, ngalamin bikin, pakai karton mata pelajaran ditempel, ujian ditongkrongin, sampai karena kan gue ngajar Semea waktu itu yang notabene muridnya semua cewek. Iya betul. Gue cowok, aduh tuh ada aja yang ngasih, ada yang ngasih coklat, ada yang ngasih kemeja, ada yang ngasih tas. Dan lu udah mulai terkenal kan waktu itu bang ya? Belum ya? Belum. Waktu itu cagur. Masih lomba-lomba lah ya. Masih lomba-lomba. Iya tapi udah kan menang. pelawak kan lu insting lawak lu udah ada kan. Udah ada. Pasti charming banget di depan mahasiswi ya. Udah bercanda-bercanda. Ada yang aneh-aneh deh. Jadi dulu gue inget banget waktu gue ngajar. Siapa murid yang, ini kan sekolahan. Ini tempat gue naik metro mini nih. Jadi ada jarak sekitar 500 meter dari sekolahan menuju tempat kita naik mobil, anak-anak dan guru-guru yang gak bawa kendaraan ya, yang naik mobil umum. Ada jarak 500 meter. Kita jalan nih anak murid sama guru bareng-bareng kadang gue. Nah siapa yang jalan sama gue ngobrol waktu itu besokannya pasti dimusuhin. Jadi dianggap so akrab. Iya. Ada yang ngirimin surat bro. Aduh waktu itu masih zamannya surat-suratan. Lu bahaya lu jadi guru. Aduh gue bilang ini anak-anak sekolah zaman sekarang gila. Udah bener Tuhan jadiin lu pelawak bang. Udah gak bener lu jadi guru tuh. Sampai ada pas gue udah lulus. Udah kelar ngajar. Kelar ujian. Dapat nilai. Ada yang hubungannya masih deket bro. Masih main ke rumah pak. Bahkan gue waktu ngisi acara di mana Pak inget gak? Saya dulu di sekolahan itu lupa. Yang bapak ngaji, wah kamu ya. Waktu yang inget gak yang waktu itu ada gini-gini kejadian? Itu saya pak. Gue baru inget, oh iya. Bang, kalau lu gak jadi pelawak bang. Kira-kira hari ini tuh udah di level mana kalau jadi guru nih? Gue yang pasti. Udah kepala sekolah mungkin. Beberapa temen gue ada yang kepala sekolah. Oh udah ada. Ada, terus ada juga yang. Kepala dinas sudah ada belum? Kayaknya kepala dinas tahu ya, tapi ada juga yang beberapa di pemerintahan. Kalau gue mikir kalau gue nggak jadi guru, gue sekarang yang pasti gue akan kalau gue nggak ngelawak, yang pasti gue akan ngajar di salah satu sekolah, bisa SMP, bisa SMA. Terus pasti tambahan gue akan buka ngajar les di rumah, yang muridnya dateng di ruang tamu gue ada parkiran, ada motor parkir gitu gambaran gitu. Ya, tapi lu seneng ngajar juga. Gue seneng, ya? Gue menikmati itu bro. Makanya sampai sekarang pun gue masih ngajarin anak gue. Berarti menurut lu bang, sekarang nih, terakhir nih, apa kritik lu, bukan kritik ya, insight lu dari pengalaman lu dan kuliah lu di bidang pendidikan juga, insight lu kepada Menteri Pendidikan kita hari ini lah. Gue cukup rajin ngasih insight ke Pak Nadiem di konten gue soalnya. Iya. Isu pendidikan tuh hampir tiap minggu selalu ada satu konten gue. Iya. Apa kira-kira masukan lu sebagai orang yang pernah jadi pelaku pendidikan, pernah sekolah pendidikan bahkan? Kalau
kalau yang gue rasakan ya selama gue di IKIP, terus gue melihat perkembangan sekarang anak-anak ujian, kemarin ada UN apa segala macam sempat dihilangkan. Nah gue melihat yang menjadi concern gue itu yang tadi gue sampaikan. Jadi bagaimana kita membuat suasana belajar di dalam kelas itu tetap menarik. Tidak ada orang yang merasa lebih pintar dari murid lainnya. Itu sih sistem itu yang harus kita bangun. Jadi suasana belajar itu sehat. Terus gue Bahkan ngerasa nggak ada SMA yang merasa lebih pintar dari SMA lainnya mungkin. benar. Akhirnya ada gap. Iya, ada SMA unggulan, Lebih favorit. iya kan. SMA lemah gitu kan. SMA apaan sih? Angkanya nggak jelas tuh, nggak angka cantik gitu kan. Iya, kayak gitu sih bro. Yang pasti membuat anak yang berangkat ke sekolah itu kalau udah sistemnya baik, kondisi belajarnya sehat, nggak ada bullying, anak-anak berangkat dengan seneng. Di saat dia sampai sekolah dengan perasaan senang, dia dapat lebih menangkap pelajaran, kreativitas bisa lebih keluar itu. Oke bang, berarti tugasnya menteri sekarang, insight dari seorang Denny Cagur adalah bagaimana membuat sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan, bagaimana belajar itu jadi menyenangkan meskipun sekarang lagi PJJ segala macam ini justru momentum untuk mengevaluasi dan membuat nantinya kalau kita masuk orang memang senang di sekolah gitu. Benar. Memang sih kondisi kayak gini tidak bisa dihindari bro di saat kita harus belajar online dan PR lagi buat orang tua. Kita harus benar-benar ekstra ngebantuin anak-anak menyelesaikan tugas-tugasnya yang menurut gue udah sangat over. Berlebihan bro. PR-nya jadi gila lu, gue harus nyari apa ikut ngerjain bareng tugas apa lagi ini. Dan walaupun orang tua udah sekolah guru sekalipun belum tentu juga bisa jadi guru untuk anak sendiri ya. Setuju, kadang kan pelajaran udah beda sama kita, apalagi anak gue. Wih sini pelajaran dulu papi udah dapet SMA nih kak, kakak SD sekarang udah belajar gini kan. Oke Bang Denny, makasih banyak Bang Denny udah bergabung di Total Politik. Banyak banget insight dan inspirasi dari Bang Denny Cagur ternyata. Dan gue malah belajar banyak gitu ya. Dapat banyak pengetahuan dari Bang Denny. Makasih banyak Bang. Sama-sama, gue juga belajar banyak dari bro Ari. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.